1 Jakarta. Untuk itu silahkan kamu manfaatkan momen yang ada ini. Kamu menjadi siswa SMA Negeri 1 Jakarta, jadilah siswa yang bangga dengan sekolah kamu, dan di akhirnya nanti kamu juga harus bisa membawa nama baik untuk diri kamu sendiri, tentu juga untuk sekolah kita tentunya yang akan nanti menjadi alma mater bagi kamu nantinya. Anak-anak kami sekalian, di dalam kegiatan MPL sebanyak informasi yang akan disampaikan kepada kamu tentunya. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan diri kamu untuk mengikuti KBM yang ada di SMA Negeri 1 Jakarta. Pada saat ini, di saat adanya pandemi COVID-19, tentu harus ada yang harus kita sikapi. Yang pertama, sampai hari ini kegiatan permasalahan, ya. Jadi kalian bisa melakukan mediasi. Jangan memperkeruh suasana. Nah, dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat. Adalah merupakan aset kalau kita bisa melaksanakannya dengan baik. Akan tetapi kalau kita tidak dapat melaksanakan dengan baik, maka ini akan menjadi bencana atau ancaman bagi bangsa kita. Misalnya, kalian pernah melihat ada perkelahian, ya, yang mempermasalahkan misalnya agama, ya, atau suku, ya. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Ini penting. Dengan bermacam-macam atau keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka kita harus memiliki sikap toleransi atau tepos liru. Yang berikutnya, yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, ini kita tahu dalam sejarah bahwa bangsa kita ini mencapai kemerdekaan itu adalah berkat kerjasama bangsa Indonesia. Jadi kita harus memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Kemudian ada hal yang harus kita hindari dalam memupuk nasionalisme ini. Jadi nasionalisme itu ada nasionalisme dalam arti yang luas, ada pengertian nasionalisme dalam arti yang sempit. Pengertian nasionalisme yang luas itu adalah seperti tadi yang disampaikan, adalah mencintai tanah air dan bangsa. Sedangkan pengertian nasionalisme secara sempit itu adalah bangga sebagai atau cinta kepada tanah air dan bangsa, tapi dengan merendahkan bangsa lain. Nah, ini yang harus kita hindari. Inilah yang harus kita hindari. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang pertama adalah sikap sukuisme. Kalian juga siswa SMA Negeri 1 Jakarta, peserta didik baru khususnya, Ibu yakin berasal dari berbagai kalangan, berbagai suku, berbagai agama, dan lain sebagainya. Ini harus kita hindari rasa perbedaan-perbedaan ini. Menganggap suku bangsa sendiri paling baik itu tidak benar. Ya. Yang kedua adalah chauvinisme. Chauvinisme ini adalah merupakan nasionalisme yang sempit. Jadi menganggap bangsa sendiri lebih unggul dengan menganggap bangsa lain lebih rendah. Ini juga harus kita hindari. Kemudian berikutnya adalah ekstremisme. Ya. Ekstremisme itu adalah suatu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata.
senjata. Ya. Jadi kalau ada permasalahan itu sebetulnya bisa dilakukan dengan melalui musyawarah mufakat, tidak dengan melakukan kegiatan atau sikap yang ekstrim. Ya. Dan yang terakhir itu adalah sikap provinsialisme. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam provinsi atau terbagi dalam daerah provinsi. Apa itu? Sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Nah, jadi kalian pun di sekolah ini yang berasal dari provinsi Sumatera Barat, yang berasal dari provinsi Jawa Barat atau Jawa Timur dan sebagainya, tetap harus berbaur dan bersatu dengan teman-teman yang berasal dari provinsi-provinsi yang lain. Jadi tidak mengisolasi atau mengkecilkan diri, ya. Yang berikutnya adalah sikap patriotik, sikap patriotisme. Apa itu sikap patriotisme? Sikap patriotisme itu adalah sikap atau jiwa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita ingat dalam sejarah bahwa ketika perjuangan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia itu rela untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Kembali lagi, tanggung jawab untuk melanjutkan dan misi kemerdekaan itu adalah merupakan tanggung jawab dari generasi pemuda selanjutnya. Nah, apa saja ciri patriotisme ini? Antara lain, yang pertama adalah cinta tanah air, cinta lagi, ya. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Seperti halnya kalian kalau mencintai sesuatu, pasti apa yang kalian cintai itu akan dirawat, akan dijaga, akan dihormati, ya. Jadi itu pun terhadap negara sama, ya. Kalau kita cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia, maka kita atau kalian harus dapat merawat dan menjaganya supaya tidak jatuh kepada penguasa bangsa lain. Berikutnya adalah ini tak kalah pentingnya, yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Ini kita dapat lihat di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini kenapa ditekankan seperti ini? Kembali lagi bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang heterogen, harus bisa bersatu. Bahkan kalau guru bahasa Indonesia mengatakan ada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke. Yang keempat adalah berjiwa pembaharu, ya. Jadi harus memiliki jiwa pembaharu, ya, harus mempunyai jiwa untuk maju. Kalian pun sama, tidak hanya cukup pengetahuan yang kalian miliki saat ini sudah cukup aja, tapi kalian harus berusaha untuk dapat mencapai lebih. Ya. Dan yang terakhir adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, ini dia yang kelima. Jadi tidak boleh menyerah, ya, harus terus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan kalian bisa mewujudkan apa yang sudah Ibu sampaikan ini, ya. Ibu yakin dan percaya kalian semuanya mempunyai jiwa yang patriotik, jiwa nasionalis. Dan ini tidak usah kalian buktikan ikut perang dan lain sebagainya, akan tetapi kalian bisa lakukan dalam
lingkungan sekolah. Nah, sekarang bagaimana perwujudan atau implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kehidupan patriotisme dan nasionalisme itu tidak hanya dapat dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi kita dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam lingkup keluarga. Contohnya ini ada 3. Yang pertama adalah menyaksikan film perjuangan. Ya, jadi yang ditonton bukan hanya film yang tidak bermanfaat, akan tetapi kalian harus tahu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan ini dapat meningkatkan semangat kebangsaan. Yang kedua adalah kalian harus rajin membaca buku bertema perjuangan supaya tahu apa yang dilakukan oleh para pejuang dulu, ya, dalam mencapai kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah mengibarkan bendera merah putih pada hari tertentu. Ini adalah wujud atau sikap dari patriotis. Berikutnya adalah dalam kehidupan sekolah. Nah, ini yang terpenting nih. Ya, jadi bukan hanya dalam lingkungan keluarga saja kalian bisa mewujudkan sikap patriotisme ini, bisa dilakukan dalam kehidupan sekolah. Itu diantaranya adalah melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Jadi kalian kalau melaksanakan upacara bendera bukan hanya berdiri, tetapi harus bisa melaksanakannya dengan hikmat, tidak main-main. Yang kedua, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai perjuangan. Ya, sekarang sudah terintegrasi, setiap pelajaran itu sudah terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Ini juga merupakan potensi, ya, karena siswa berprestasi itu nanti dapat membaktikan diri pada bangsa dan negara ilmunya. Dan yang ketiga adalah bagaimana implementasi sikap dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Jadi kalian harus empati, harus memiliki jiwa kesetiakawanan sosial, saling membantu, gotong royong, ya. Dan yang berikutnya adalah memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kalian bisa bayangkan seandainya masyarakat Indonesia ini bisa mewujudkan kerukunan di antara sesama warga negara Indonesia. Ya. Indahnya kebersamaan, kan sering kalian dengar itu. Sikap patriotik, sikap patriotisme, ya. Jadi kalau kalian mencintai bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, maka kalian harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nanti kita lihat apa yang bisa kalian sebagai siswa lakukan sebagai wujud daripada sikap rela berkorban. Yang berikutnya adalah memiliki kemampuan bela negara. Jadi kalian jangan punya pikiran bela negara itu hanya membawa senjata, ya. Tapi kalian sebagai siswa tentunya tidak membawa senjata, akan tetapi kalian bisa lakukan adalah dengan cara belajar dengan baik. Nah, sikap yang harus kalian lakukan adalah sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan hari.
Oke? Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat video first impression yang di dalamnya juga harus kalian cantumkan logo Pokari, dan jangan lupa tag ke Go Ion. Selain tag ke Ovial SMA 1 Budi Utomo, kalian juga tag ke osis.sman1 Jakarta, tag mpk.sman1 Jakarta, dan jangan lupa pastinya tag ke Go Ion, karena kalian akan mendapatkan banyak hadiah atau reward dari Pokari Sweat. Nah, kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Ini kita narasumber yang akan memberikan materi tentang olahraga bersama di masa normal. Sekali lagi, kita akan berikan materi tentang olahraga bersama di masa new normal. Kita persilakan dari tim Pokari Sweat. Silakan kalian duduk tegak, berdiri, boleh. Kita coba untuk saksikan teorinya. Jangan lupa semua teori kalian simak dengan baik, karena nanti soal setelah selesai acara ada beberapa soal yang sudah di-share di grup kalian. Tolong jangan diisi dulu karena masih ada soal lainnya yang akan ditambahkan. Jadi tolong jangan diisi dulu. Baik, inilah kakak dari tim Pokari Sweat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau di olahraga tuh enjoy, kita senang-senang, tapi tetap serius gitu. Jadi kalau pernah dengar namanya adalah sersan, ya sersan itu berarti bukan hanya pangkat di kemiliteran, tapi sersan itu ada kepanjangannya, serius tapi kita santai. Nah itulah di olahraga. Jadi kita enjoy. Sama mungkin adik-adik sekalian yang hari ini sedang mengikuti MPLS di SMA 1 Negeri Jakarta, ngelihat kakak kok beda dengan yang lainnya. Tadi gurunya pada pakai kemeja gitu. Nah sekarang lihat kakak, pakainya sporty, senang, santai gitu ya. Nah jadi itulah ciri dari pada olahraga, jadi kelihatan lebih sporty, tapi tetap kita serius untuk agenda kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Andri Paranoan. Ya, saya beraktivitas sehari-hari itu sebagai tenaga pengajar. Ya, tenaga pengajar. Kalau kalian lihat tadi ada perkenalan guru, ini untuk di sekolah. Nah, saya ini subjeknya beda. Subjeknya mahasiswa, gitu. Jadi saya adalah dosen, ya dosen di Akademi Olahraga Prestasi Nasional dan juga di Universitas Negeri Jakarta, ya. Jadi sampai dengan hari ini kita masih segar, masih bugar, meskipun masih dalam kondisi pandemik, ya, di mana di Jakarta ada aturan yang namanya PSBB transisi, tapi tidak mengurangi minat hasrat kita untuk tetap beraktivitas olahraga. Nah, jadi bagaimana sekarang tips atau bagaimana kita melakukan aktivitas di tengah PSBB transisi, khususnya di Jakarta. Tapi kalau kita melihat global keseluruhannya, bagaimana kita melakukan aktivitas di era new normal. Oke. Nah, kakak akan memberikan beberapa teori atau memberikan beberapa tips yang bisa adik-adik lakukan, ya, untuk aktivitas gerak, ya, gerak tubuh terutama di masa pandemi kali ini. Nah, ini nama saya. Nah, pasti akan ada pertanyaan gini, kenapa kita harus berolahraga? Ya, kenapa kita harus berolahraga? Ini semuanya sama pertanyaannya tuh hampir sering ditanyakan kepada saya, kepada orang-orang ketika kita memberikan edukasi terkait dengan olahraga. Saya di rumah juga sudah olahraga, ngepel dari belakang sampai rumah, gitu. Saya juga sudah olahraga ketika saya kayak ini programnya Dahsyat, ya, programnya Dahsyat tuh yang musik tuh lala ye, terusnya ada ucap jemur, ucap jemur gitu, ya. Ya, jadi apakah itu sudah dikatakan berolahraga?
Ya, bangun tidur tiba-tiba keringetan karena mimpi dikejar-kejar setan atau dikejar-kejar binatang, apakah itu sudah termasuk olahraga? Oke. Nah, jadi adik-adik sekalian, saya ingin memberikan edukasi bagaimana kita memberikan tips untuk berolahraga yang benar bagaimana, ya. Oke. Ini yang pertama. Mudah-mudahan slide-nya kelihatan ya. Oke. Jadi yang pertama adalah mencegah resiko terkena berbagai macam penyakit. Nah, sekarang penyakit itu kadang-kadang di masa pandemik itu bukan hanya bicara per-covidan saja nih, ya bukan hanya bicara per-covidan. Terusnya ada juga penyakit penyertanya, ya penyakit penyertanya mulai dari paru-paru, jantung, asam lambung dan lain sebagainya, sehingga meningkatnya resiko kematian terhadap orang yang terpapar daripada COVID-19 itu sendiri, ya. Nah, bagaimana pentingnya olahraga? Pentingnya olahraga yang pertama adalah tadi mencegah resiko macam penyakit, ya. Kita terkena berbagai macam penyakit, terutama adalah penyakit psikologi, ya, psikologinya nih. Jadi kalau misalnya kita itu berolahraga, ada sesuatu yang bisa terlepaskan, yaitu ada kayak hormon kegembiraan gitu, ya. Ada hormon kegembiraan yang keluar daripada tubuhnya kita jadi senang, kita jadi gembira karena yang tadi keringat itu keluar, ya. Terusnya ada penyakit apa lagi? Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman atau adik-adik nih karena keasikan main game jadi lupa aktivitas, yang bergerak hanya jari-jarinya saja, sehingga makan, nge-game, tidur gitu kan, sehingga tidak ada aktivitas yang seimbang, sehingga apa, penyakit yang sering terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah obesitas. Nah, dari obesitas itu menjalar ke penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, itu salah satunya. Berikutnya meningkatkan pertumbuhan, ya. Jadi kalau kita senang olahraga, ya, kalau kita gemar olahraga, badannya kita tuh pertama terlihat segar. Terusnya wajahnya, kalau bahasanya kita tuh kelihatan charming, gitu ya, kelihatan charming, kelihatan senang, gitu, kelihatan nggak usang, nggak lusuh, oke? Nah ini, terusnya berikutnya apa? Kalau kita gemar olahraga, apalagi kita nge-gym, terusnya kita ikut running, ikut berenang dan lain sebagainya dengan aktivitas yang rutin, aktivitas gerak yang terus-menerus, biasanya tampilan tubuhnya itu lebih oke dibanding yang tidak berolahraga, gitu ya. Ada misalnya kelihatan ototnya lebih kelihatan, terusnya tampilan tubuhnya lebih bagus, jalannya lebih tegap dan segala macam, ya. Kayak yang berikutnya adalah meningkatkan interaksi sosial. Nah, kenapa kita dengan olahraga bisa meningkatkan interaksi sosial? Apalagi di masa pandemi ini, setelah kemarin eranya lockdown yang dilakukan oleh pemerintah, terusnya masuk kepada era new normal. Ini seperti sesuatu yang keluar dari sarangnya, ya. Keluar dari sarangnya. Sekarang banyak aktivitas yang bukan hanya social distancing. Sekarang banyak lagi aktivitas yang kita sebut namanya social gathering, ya. Social gathering karena sudah lama ada di dalam rumah atau sudah lama dalam masa lockdown. Nah, sekarang ada yang bersepeda, lebih kelihatan sih, ya. Ada yang ngobrol di kafe dan segala macam, sehingga hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan keprotokoleran yang diterapkan oleh pemerintah ini kadang-kadang terabaikan. Oke. Nah, ini makanya meningkatkan interaksi sosial di dalam olahraga ini penting. Karena dengan berolahraga, satu, kita bertemu dengan orang lain, kita menyapa orang lain, kita bisa berinteraksi dengan kawan, tambah teman dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mempererat lagi tali silaturahmi dengan orang lain. Yang berikutnya adalah meningkatkan kecerdasan. Ya, beberapa penelitian sudah banyak dilakukan oleh akademisi atau institut-institut yang terkemuka, baik itu di dalam maupun di luar negeri, bahwa teman-teman atau adik-adik yang memiliki aktivitas fisik lebih bugar, ya, meningkatkan kebugaran, biasanya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibanding teman-teman yang kurang dalam melakukan aktivitas fisik dan juga aktivitas gerak.
ya. Jadi di sini ya, karena apa? Di olahraga itu mengajarkan yang namanya bagaimana memenangkan sebuah pertandingan. Ya. Dalam memenangkan sebuah pertandingan ada sebuah sistem yang kita sebut adalah strategi. Nah, strategi ini kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak pintar, kita tidak bisa menerjemahkan strategi itu untuk memenangkan sebuah pertandingan. Oleh karena itu, tingkat kebugaran itu penting sekali sehingga bisa meningkatkan kecerdasan seseorang. Karena apa? Di setiap aktivitas olahraga ada yang kita sebut namanya speed decision. Ya, speed decision itu adalah kecepatan pengambilan keputusan. Ya, jadi kita selalu menganalogikan begini. Kalau misalnya saya seorang direktur ya di sebuah perusahaan, kalau saya mau mengambil sebuah keputusan, saya harus melakukan rapat terlebih dahulu. Ya, karena ini penting nih. Ya, untuk keberlangsungan perusahaan, sehingga aktivitasnya ini jadi harus ngumpulin orang dulu, meeting dulu, membahas dulu, baru nanti ada sebuah keputusan. Bahkan itu keputusannya tidak bisa langsung hari itu juga, mungkin ya. Tapi kalau di olahraga, kalau kita sedang beraktivitas dengan sebuah pertandingan ya, misalnya kita bermain sepak bola ya, bermain sepak bola itu ada stimulusnya adalah bolanya itu sendiri, rangsangannya bola, terusnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bola ini mau saya tendang, mau saya gocek, mau saya umpan, mau saya shooting. Nah, itu yang dibilang keputusan. Nah, keputusan itu siapa yang menentukan? Keputusan itu adalah kita sendiri, karena bolanya mau kita arahkan kemana. Nah, kan nggak mungkin keputusan kita mau bolanya ini kita mau tendang, mau dribbling, mau kita shooting, mau kita golin atau mau kita umpan, kita nggak ngumpulin teman-teman dulu. Ayo 11 teman kita ngumpul dulu. Ini bolanya kita mau tendang atau mau kita golin nih? Kan nggak mungkin. Nah, itulah dibilang adalah speed decision atau kecepatan pengambilan keputusan, sehingga kalau kita kondisi bugar ya, itu meningkatkan kecerdasan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang cepat dan tepat. Nah, ini akhirnya berimplikasi kepada apa? Kepada proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, biasanya di beberapa penelitian siswa atau anak yang memiliki kebugarannya tinggi, tingkat kecerdasannya juga baik. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah aktivitas tubuh menjadi lebih seimbang. Ya, tadi kalau misalnya kita main game doang, biasanya kan kita cuma duduk gitu. Gak mungkin kita main game itu sambil jogging gitu kan. Gak mungkin kita main game itu sambil kita lari-lari gitu. Biasanya kita fokus, kita diem dan duduk aja. Lapar baru kita makan. Nah, tidak ada aktivitas metabolisme yang dilakukan, sehingga ini yang dibilang ketidakseimbangan di dalam tubuh. Sehingga apa? Ya, sehingga proses yang terjadi di dalam tubuh ini jadi tidak seimbang. Nah, yang tadi akhirnya kita kembali lagi kepada poin yang satu dan poin yang kedua. Akhirnya pertumbuhannya terhambat. Ya, pertumbuhannya terhambat. Ya, oleh karena itu pentingnya olahraga adalah aktivitas tubuh menjadi lebih seimbang. Nah, terus bagaimana hubungannya olahraga di masa pandemik saat ini? Yang teman-teman atau adik-adik perlu ketahui, ya, adik-adik perlu ketahui bahwa pandemik itu belum selesai. Ya, itu yang perlu diketahui. Pandemi virus COVID-19 itu belum selesai. Bahkan kalau teman-teman semuanya dengar, ya, di beberapa hari yang lalu sempat nih tren daripada kurva yang disampaikan oleh tim gugus tugasnya COVID-19, ada beberapa lonjakan 3 kali lonjakan secara terus-menerus yang akhirnya memecahkan rekor orang positif, dianggap positif dari COVID-19. Setelah apa? Setelah masa new normal yang telah ditetapkan di awal Juni yang lalu, ya. Nah, beberapa hari yang lalu juga akhirnya Pak Gubernur kita nih DKI Jakarta mengeluarkan statement, ya. Kalau misalnya kita tidak patuh, kalau kita tidak ikuti protokol yang ada di masa PSBB transisi, ada yang dibilang namanya emergency break, ya, emergency break, di mana Pak Gubernur selaku pemerintah yang mengelola provinsi ini
akan memulai kebijakan kembali kepada awal. Nah, kan kita nggak mau. Nah, padahal kita baru saja selesai di masa-masa yang lockdown kemarin, kita masuk kepada PSBB transisi. Nah, ini yang harus kita jaga sama-sama. Tapi tetap tidak mengurangi aktivitas kita, khususnya aktivitas berolahraga, ya. Karena apa? Beraktivitas olahraga itu tadi kegembiraan, sosialisasi, terusnya psikologi, itu semuanya menjadi sebuah hal yang positif. Tapi tetap kita harus ikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Jadi pemerintah mengeluarkan yang namanya adalah new normal, ya. New normal ini kalau kita terjemahkan, ya, kalau kita terjemahkan sama dengan adaptasi kebiasaan baru, ya. Adaptasi kebiasaan baru. Biasanya kita kemana-mana santai dan lain-lain segala macam. Sekarang tuh pakai aturan semuanya, ya. Apa aja aturannya? Nah, di sini nih ada aktivitas di masa new normal. Oke. Yang pertama adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah provinsi, tapi adalah protokol yang ditetapkan juga oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Ya, ya. Salah satunya apa? Orang itu harus dalam tubuhnya keadaan sehat dulu. Ya. Ya, jadi sebelum kita beraktivitas dan segala macam, kita harus tahu adalah sehat terlebih dahulu. Gitu. Nah, setelah itu baru aturan-aturan yang lainnya, ya, bagaimana aktivitas di luar rumah. Bahkan sekarang sampai dengan kemarin baru ada lagi WHO mengeluarkan statement bahwa virus COVID-19 bukan hanya dari dropletnya saja, tapi dari karbonnya juga. Tapi ini penelitiannya belum penelitian yang valid, masih diteliti terus. Bahkan aktivitasnya bahkan disarankan aktivitasnya tidak dalam ruangan, bahkan ber-AC. Gitu. Jadi aktivitasnya banyak dilakukan di luar ruangan. Untuk masa new normal, ya, yang kita sebut namanya adaptasi kebiasaan baru. Terus yang berikutnya aktivitas dilakukan di luar maupun di dalam rumah. Nah, ini kan teman-teman mungkin saat ini yang masih melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, aktivitasnya pasti akan banyak lebih di rumah, gitu. Nah, bagaimana kita melakukan olahraganya? Nah, olahraganya itu kita tidak butuh space banyak, ya, kalau di rumah tidak perlu butuh ruangan yang banyak, tapi aktivitas geraknya itu bisa dilakukan. Ya, tadi hal-hal yang kayak kebugaran dan segala macam itu bisa kita dapat. Yang kuncinya yang pertama adalah kemauan, itu dulu. Ya, jadi kalau misalnya mau, pasti kita akan mau bergerak. Tapi kalau sudah malas-malesan, bangun tidur apa segala macam, aduh, pegel apa segala macam, itu pasti tidak akan terjadi. Ya, meskipun mau di luar ruangan, mau di dalam rumah dan segala macam, pasti itu tidak terjadi. Nah, jadi kemauan terlebih dahulu, baru aktivitasnya kita bisa lakukan. Nah, aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu dengan intensitas yang rendah kepada sedang. Karena di masa saat ini, yang dibutuhkan oleh tubuh manusia saat ini adalah imunitas tubuh. Nah, imunitas tubuh ini itu sebetulnya semua manusia sudah punya, ya. Tinggal kadarnya nih, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau ketika kadarnya sedang tinggi, ya, nah berarti itu kita penyakit apapun bisa dihindari. Tapi kadang-kadang ketika imunitasnya kita sedang rendah, ya, penyakit yang istilahnya ringan saja, ya, itu bisa menyerang tubuhnya kita karena imunitasnya kita sedang rendah. Oleh karena itu, saran daripada pakar kesehatan saat ini, ya, salah satu untuk mencegah. Nah, kita bicara mencegah, ya, mencegah kita terpapar daripada COVID-19, terpapar dari berbagai macam penyakit. Imunitas tubuhnya yang harus kita bangun. Nah, untuk membangun imunitas tubuh itu sebetulnya sangatlah mudah. Karena tubuhnya kita nih sudah sunatullahnya, udah qadarullahnya tuh udah bagus banget. Allah menciptakan tubuhnya kita semua nih, gitu. Kita cuma disuruh beraktivitas ringan, sedang, sehingga faktor psikologisnya tadi kegembiraan, metabolismenya kita jadi lancar dan segala macam, sehingga imunitas tubuhnya kita meningkat. Nah, sekarang ada juga yang dibantu dengan jamu-jamuan. Silahkan, kalau memang itu secara psikologis atau skala
tubuhnya itu bisa beradaptasi, ya. Tapi kalau misalnya aktivitas yang paling mudah adalah berolahraga atau beraktivitas gerak dengan intensitas yang rendah sampai dengan intensitas sedang. Tidak disarankan, ya, tidak disarankan untuk beraktivitas dengan intensitas tinggi. Karena apa? Kalau kita melaksanakan olahraga atau aktivitas gerak dengan intensitas tinggi, itu akan menurunkan imunitasnya tubuh kita. Ya, karena dalam kondisi sangat letih, sangat lelah, itu berbagai macam penyakit jadi akan mudah masuk. Karena apa? Kita sedang kondisi capek dan letih. Nah, jadi sarannya untuk masa pandemi ini, ya, di masa new normal, intensitasnya adalah rendah kepada sedang. Nah, sekarang banyak nih aktivitasnya yang dilakukan. Bahkan sekarang banyak komunitas, ada yang sudah mulai berlari, terusnya bersepeda, gitu kan? Nah, ini aktivitas ini harus terus disosialisasikan dan harus terus dilanjutkan oleh adik-adik atau oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi tetap setiap aktivitas di luar rumah atau aktivitas di dalam rumah, protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena kuncinya adalah satu, kedisiplinan daripada masing-masing individu. Ya, jadi itu. Selanjutnya, nah tadi ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman atau adik-adik sekalian. Tadi sekarang ada komunitas bersepeda yang sekarang sudah mulai. Datanya menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aktivitas orang bersepeda itu sekarang meningkat 1000%. Ya, jadi bukan hanya meningkat 100%, tapi 1000% meningkat. Ya, akhirnya ada punya dampak, ya, dampak ke orangnya juga jadi sehat, jadi bugar, jadi senang berolahraga. Ada juga dampak berikutnya adalah dampak ekonomi bagi penjual-penjual sepeda, ya. Oke, yang berikutnya saya coba memperkenalkan, ya, aktivitas gerak, aktivitas olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Tidak butuh space besar, ya. Jadi kalau misalnya saya salah olahraga, terusnya teman-teman akan menjawab salam olahraga, teman-teman jawab adalah Jaya. Ya meskipun saya nggak dengar, tapi nggak apa-apa, masing-masing, gitu ya. Jadi kakak memperkenalkan yang namanya salam universal di olahraga. Ya, salam olahraga Jaya, salam olahraga Jaya, salam olahraga Jaya. Terima kasih dari saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Yunidar selaku Kepala SMA Negeri 1 Jakarta, yang terhormat Pak Maharojen selaku Wakil Sarana dan Prasarana, yang terhormat Pak Amani selaku Wakil Kesiswaan, dan yang terhormat Pak Masril selaku Wakil Urusan Kurikulum. Yang terakhir Pak Endi Sopandi, yang terhormat Pak Endi Sopandi selaku Kepala Urusan Tata Usaha. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa meskipun secara virtual dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, kali ini saya akan mensosialisasikan beberapa program kurikulum dalam kegiatan MPLS ini. Tujuannya adalah untuk memberikan sedikit informasi kepada peserta didik baru kelas 10 bagaimana gambaran kegiatan pembelajaran
yang ada di SMA Negeri 1 Jakarta. Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, kita harus melihat apa itu tujuan pendidikan bagi sebuah bangsa. Nah, hal ini tertuang pada tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan adanya tujuan ini, maka kami berkewajiban untuk membuat program yang pada hakikatnya mencetak peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Program-program tersebut disusun dan juga dibentuk sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada tujuan pendidikan. Nah, berikut beberapa rincian mata pembelajaran yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik baru. Di sini kita melihat ada peminatan IPA atau MIPA, matematika IPA, dan juga ada peminatan IPS, yaitu peminatan ilmu pengetahuan sosial. Semua peminatan ini dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama kelompok umum A, kelompok umum B, kelompok C yaitu peminatan, dan juga lintas minat. Kelompok umum A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Kemudian kelompok umum B itu diisi oleh seni budaya, PJOK, prakarya, dan juga muatan lokal. Nah, kemudian kelompok C disesuaikan pada peminatannya masing-masing. Untuk MIPA itu ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial di sini ada geografi, sejarah, sosiologi, dan juga ekonomi. Dan yang terakhir yaitu lintas minat, ada bahasa dan sastra Jepang serta informatika. Nah, inilah kurang lebih mata pelajaran yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian di sini pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran efektif adalah di dalamnya terdapat proses yang proses ini melibatkan antara interaksi peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik, dan juga peserta didik dengan sumber belajar yang dipakai. Hal ini yaitu untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, artinya pembelajaran yang berhasil itu adalah yang mencakup 3 aspek yang sudah disebutkan tadi: interaksi peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik, dan juga peserta didik dengan sumber belajar. Sehingga ketika ketiga aspek tersebut sudah terpenuhi, maka 3 ranah yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan bisa dimungkinkan adanya peningkatan dari ketiga ranah ini. Harapannya adalah dengan adanya kita melaksanakan pembelajaran efektif ini, para peserta didik bisa meningkatkan pengetahuan, bisa meningkatkan kompetensi sikap, dan juga keterampilan yang dimilikinya. Nah, untuk mewujudkan itu, maka proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Jakarta dibentuk secara bervariatif dengan kaidah-kaidah yang memang sudah ditentukan. Yang pertama, guru sebagai fasilitator peserta didik dalam setiap kegiatan belajar mengajar atau KBM. Maksudnya adalah di sini guru sebagai media yang memfasilitasi atau
seseorang yang memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan tersebut. Nah, artinya peserta didik berperan secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Jakarta, baik itu di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Nah, yang kedua, pembelajaran di SMA Negeri 1 Jakarta ini bersumber dari banyak sekali, berbasis aneka sumber belajar. Artinya sumber belajar di SMA Negeri 1 Jakarta itu tidak hanya menggunakan satu sumber saja, tetapi banyak sumber. Bisa menggunakan buku, yaitu dengan buku-buku yang ada di perpustakaan yang sudah tersedia, ataupun sumber-sumber belajar yang memang tersedia di internet. Nah, contoh misalnya ada PowerPoint, ada tayangan-tayangan yang bisa kita unduh di YouTube misalnya, ataupun di aplikasi-aplikasi tertentu yang memang menyediakan materi-materi yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di sekolah. Nah, kemudian pembelajaran di SMA Negeri 1 Jakarta ini merupakan pembelajaran yang juga bisa berlangsung di rumah, berlangsung di sekolah, dan di masyarakat. Artinya pembelajaran di SMA Negeri 1 Jakarta dibentuk agar menstimulus peserta didiknya untuk bisa mencari tahu lebih, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga dia bawa untuk dikembangkan di rumah, dan juga nantinya pada akhirnya akan bermanfaat di masyarakat. Contoh misalnya kita ambil satu foto kegiatan keagamaan ini. Semua peserta didik dilibatkan dalam semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Jakarta. Kegiatan kurban, bagaimana cara mengolahnya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kecakapan yang didapatkan tersebut bisa bermanfaat nantinya di masyarakat. Kemudian pembelajaran ada 3 sumber penilaian di SMA Negeri 1 Jakarta, yaitu yang bersumber dari pengetahuan, bersumber dari sikap peserta didik, dan juga keterampilan. Semua proses penilaian ini dapatkan dari proses pengumpulan dan juga pengolahan informasi, sehingga pada akhirnya kita dapat mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh dari 3 komponen tersebut. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan, sedikit gambaran tentang SMA Negeri 1 Jakarta dilihat dari program-program. Bersama tadi suaranya seperti masih 20 orang. Kita coba semangat pagi. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih. Ada orang-orang ganteng di sana, ada orang-orang cantik di sebelah sana. Perkenalkan, nama saya kebetulan Wahyudi. Mungkin tulisannya agak aneh karena saya lahir di tahun yang cukup tua, 50 tahun lebih sebelum ini. Baik, anak-anak sekalian, kita akan menuju ke sorry itu depan ya. Saya Pak Budi akan menyampaikan sedikit saja materinya, dan selamat juga untuk salam untuk kelas 10 IPA 3 yang luar biasa di sana. Jadi terkait dengan pramuka, bahwa pramuka ini sebenarnya adalah sebuah organisasi yang menjalankan kegiatan di bidang kepanduan, dan pramuka itu berasal dari kata atau berarti peraja muda karana. Artinya orang-orang muda yang selalu bergerak aktif, yang merasa muda ya, kalau tua tetap harus bergerak aktif. Yang kedua, bahwa pramuka ini kebetulan didirikan oleh seorang yang bernama Lord Baden-Powell. Ini sebenarnya seorang petinggi dari Inggris, dan juga kemudian pramuka berkembang sampai di Indonesia, tepatnya didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961, jauh sebelum kalian lahir gitu ya. Tapi saya juga belum lahir. Nah, terkait dengan pramuka tidak banyak yang Bapak sampaikan. Yang pastinya pramuka ini adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh kalian semua, baik dari kelas 10, 11 maupun kelas 12, dan dilaksanakan pada hari Rabu. Sementara nanti kita akan bergantian Rabu minggu pertama mungkin kelas 10, minggu kedua kelas 11, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan pramuka, berikut ini adalah videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pramuka. 50 tahun sudah usia Gerakan Pramuka Indonesia sejak diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Sebagai wujud semangat bersatu para pramuka Indonesia, namun jauh sebelum dengan rentang waktu yang sangat panjang ke belakang, suka dan duka telah silih berganti mewarnai perjalanannya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia guna mendirikan wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia melalui suatu kongres. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia akhirnya diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Tokoh-tokoh kepanduan Indonesia yang menghadiri kongres tersebut bersepakat untuk membentuk suatu organisasi, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, dan dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Keberadaan Pandu Rakyat Indonesia selanjutnya diperkuat oleh SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 /Bahagian A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi Pandu Rakyat Indonesia akibat serbuan Belanda. Dalam perjuangan itu, salah seorang di antara anggota Pandu, Suprapto, gugur saat mengikuti kegiatan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1948. Pada masa perjuangan, para anggota Pandu terjun ke medan juang bahu-membahu bersama pemuda-pemuda lainnya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar pimpinan ketentaraan pada masa itu, diantaranya Panglima Besar Jenderal Sudirman, pernah berkiprah di dunia kepanduan. Pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan kongres kedua di Yogyakarta. Kongres ini memutuskan memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan organisasi masing-masing. Pada situasi itu, Menteri PP dan K mencabut surat keputusan nomor 93 Bahagian A tanggal 1 Februari 1947 dan menggantinya dengan SK Menteri PP dan K nomor 2344 Kap tertanggal 6 September 1951. Sejumlah organisasi kepanduan yang pernah ada akhirnya bermunculan kembali untuk melakukan aktivitas kepanduan. Hasrat untuk bersatu bagi organisasi kepanduan sebenarnya tetap ada, sehingga pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO yang berbentuk federasi sudah tidak tepat dengan situasi Indonesia pada waktu itu. Maka tanggal 3 Desember 1960 terbit ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pasal 330C menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila dan pasal 349 ayat 30 menegaskan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden atau Mandataris MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia di Istana Negara.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Untuk melaksanakan pembentukan Gerakan Pramuka, maka berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961, disusunlah panitia pembantu pelaksana pembentukan Gerakan Pramuka dengan anggota panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan K Profesor Priyono, Menteri Pertanian Dr. A. Aji Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Ahmadi. Masih dalam bulan April itu juga, keluar keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka dengan penambahan 1 anggota, yaitu Menteri Sosial Mulyadi Joyo Martono. 20 Mei 1961, terbit Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Kepres tersebut juga mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Setelah keputusan Presiden nomor 238 turun, wakil-wakil organisasi kepanduan di Indonesia meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Pernyataan itu dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka tahun 1961, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka atau Kuarnas dan Kuartir Nasional Harian atau Kuarnari. MAPINAS diketuai oleh Presiden RI Dr. Insinyur Soekarno, Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aji Saleh. Untuk Kuarnas, ketuanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua Brigjen TNI Dr. A. Aji Saleh yang sekaligus merangkap Ketua Kuarnari. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Pramuka diterima oleh Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX seusai Presiden melantik anggota MAPINAS, Kuarnas, dan Kuarnari pada apel besar pertama yang diikuti sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka di halaman Istana Negara. Selesai apel besar, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui defile dan pawai pembangunan berkeliling Jakarta. Acara serupa juga diadakan di tempat penting lainnya di Indonesia. Peristiwa tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka .
dari hari pertama, kedua akan langsung kita tayangkan di YouTube channelnya SMA Negeri 1 Jakarta. Baik anak-anak, saya akhiri kegiatan live streaming untuk hari kedua Selasa 14 Juli 2020 MPLS SMA Negeri 1 Jakarta luar biasa. Nanti kita ketemu lagi live streaming di hari ketiga, hari Rabu, dan jangan lupa tetap stay tune di grup kalian masing-masing karena wali kelas akan membagikan share video tentang pengenalan Pamka yang tadi sudah diberi pengantar oleh Pak Wendy, dan juga video tentang cara belajar efektif oleh Pak Bes Prabuana yang ganteng itu. Oke, saya akhiri. Mau masih ada berapa menit? Udah sih udah selesai. Oke,